Oke teman-teman, jadi setelah kita belajar ini saya ingin teman-teman melihat ke papan ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman ini gambar apa sih? Besi berkarat. Ada yang pernah lihat gak besi berkarat? Pernah. Pernah? Siapa yang udah pernah lihat besi berkarat dan di mana coba? Di paku. Oh ya, Naswa apa? Pagar, Pak. Di pagar. Oh, pagar rumah. Iya. Oh, oke. Terus kan ini apa besi berkarat kan di pagar-pagar rumah kalian semisal ya contohnya ya. Nah, pernah nggak sih kalian memperhatikan ada nggak sih perbedaan antara besi yang berkarat dan juga besi yang nggak berkarat teman-teman? Apa perbedaannya? Ya, Catherine gimana? Berkarat, berwarna kemerahan. Berwarna kemerahan, bener dari Catherine. Terjadi fenomena yaitu perubahan warna teman-teman, di mana besinya berubah menjadi warnanya kecoklatan dan juga biasanya permukaannya itu jadi lebih kasar teman-teman. Gitu. Nah, setelah kita tahu bahwa besi berkarat kan beda sama yang nggak berkarat kan. Kenapa kok bisa sih besi berkarat? Oke dia. Air dan oksigen dari udara. Karena terkena air dan oksigen dari udara. Benar. Jadi teman-teman, karat itu terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen yang akan dibantu dengan dengan air, yang dimana air ini akan mempercepat proses pengkorosian teman-teman. Bagus. Nah tadi kan si Dek dia udah bilang bahwa karat terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan juga air kan. Nah, menurut teman-teman dari reaksi itu, apakah akan membentuk sebuah zat baru atau senyawa baru? Ya, Pak. Oke, Muti. Oh, siapa nih yang mau jawab ini? Saya, Pak. Oh, boleh, Risma. Nama senyawanya adalah besi oksida Fe2O3. Besi oksida Fe2O3. Benar, teman-teman. Jadi, karat ini proses pengkaratan ini akan membentuk sebuah senyawa baru teman-teman yang namanya adalah besi oksida dengan rumus kimia Fe2O3. Bagus. Oke, setelah kita tahu cara proses pengkorosian dan juga hasil dari dia membentuk senyawa baru kan teman-teman. Dari semua proses itu nama prosesnya adalah apa? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Naswa apa? Karena besi mengikat oksigen dan mengalami pelepasan elektron. Ya, itu benar. Nama prosesnya apa ya, Naswa? Oksidasi. Oh, benar, oksidasi. Benar, Catherine juga Naswa. Nama prosesnya oksidasi, Adik Naswa. Gitu, ya. Kenapa oksidasi? Apakah ada yang tahu? Ini, Pak, karena dia itu mengikat oksigen. Mengikat oksigen. Apakah ada lagi selain mengikat oksigen? Mengalami pelepasan elektron. Benar, mengalami pelepasan elektron, penambahan oksigen teman-teman. Jadi, kenapa reaksi ini disebut reaksi oksidasi? Jadi, pengkaratan kan prosesnya ketika sebuah besi yaitu Fe yang akan bereaksi dengan oksigen O2 yang dibantu dengan H2O air itu yang akan menghasilkan senyawa tadi teman-teman, yaitu besi oksida yang Fe2O3. Nah, reaksi ini disebut oksidasi dikarenakan besi tadi akan melepas elektron teman-teman dan juga bilangan biloxnya itu, oksidasinya itu akan naik seperti itu. Nah, begitu. Jadi juga yang saya jelasin tadi air di sini sebagai elektrolit teman-teman, agen elektrolit. Kenapa? Karena dia yang memfasilitasi perpindahan elektron. Jadi mungkin dia sebagai agen pemercepat proses pengkorosian. Nah, itu yang menjadikan kenapa besi yang terkena oksigen itu akan lebih cepat proses pengkorosiannya ketika berada di tempat-tempat lembab atau ya terkena air seperti itu. Nah, setelah kita tahu proses terjadinya korosi, terus proses-prosesnya, menurut teman-teman gimana sih
langkah pencegahan kita supaya tidak terjadi korosi pada besi, yaitu pengkaratan. Apakah ada yang tahu? Oke, Asmi. Dilapisin cat, Pak. Wah, bagus jawabannya. Oke, benar yang dikatakan Asmi, teman-teman, dilapisi cat. Kenapa? Yang saya jelasin tadi, karena proses terjadinya pengkaratan kan ketika besi itu bereaksi dengan oksigen dan juga air. Nah, ketika besi dilapisi sebuah cat, akan terdapat dinding yang membuat oksigen dan juga air itu tidak akan langsung berinteraksi dengan logam. Nah, ketika tidak ada interaksi itu, otomatis tidak akan ada pengkaratan dong. Jadi itu kenapa cara penjaganya salah satunya adalah dengan melapisi dengan cat, seperti itu.